Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dan Panitia LDBI 2022. Saya selaku tim afirmasi dari MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kita punya strategi selain ekonomi biru. Yang pertama kita lihat dari ekonomi biru. Ekonomi biru adalah strategi ekonomi yang mengandalkan sumber daya laut sebagai sumber daya utamanya. Ketika sumber daya laut kita jadikan sebagai sumber daya utama, kita harus melihat dampak-dampak yang akan terjadi ke depannya. Yang pertama? Yang pertama adalah kita harus melihat dari kelestarian laut. Kelestarian laut ini adalah hal yang paling utama yang harus kita jaga. Karena sumber daya laut bisa saja habis dalam sewaktu-waktu. Karena sumber daya laut ini tidak dapat diperbarui. Karena sumber daya laut merupakan sumber daya alami yang tidak dapat diperbarui dan bisa habis waktu-waktu, sehingga jika sumber daya maritim ini habis bisa mengakibatkan hal-hal fatal di kedepannya. Lalu kedua, kita lihat dari teori supply and demand. Teori supply and demand, ketika pasar dari ikan atau biota laut lainnya ini sangatlah banyak dibandingkan dengan permintaan masyarakat, maka harga ikan dan biota laut lainnya tentu saja akan turun dan tidak akan menghasilkan untung apa-apa, karena hasil biota laut dan ikan dan semacamnya ini tidak memerlukan modal apapun untuk dijual. Bahan mentah langsung dijual. Jadi tidak memerlukan modal apa-apa untuk dijual. Ketika tidak membutuhkan modal apa-apa untuk dijual, pasarnya pun sudah lebih baik dari permintaan, harganya pun jatuh, kita tidak bisa mendapat ekonomi apa-apa dari sana. Lalu yang ketiga, UMR, masyarakat pesisir seperti nelayan dan sebagainya, ini masih di bawah dari profesi-profesi lainnya seperti pegawai kantoran di kota dan lain-lainnya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apa alternatif yang bisa kita lihat dari strategi ekonomi ini? Kita bisa lihat dari strategi ekonomi digital. Ekonomi digital di Indonesia, ekonomi digital merupakan sistem ekonomi yang mengandalkan hasil dari teknologi digital. 2 tahun yang lalu, di tahun 2020, Indonesia mendapatkan gelar dengan nilai ekonomi digital tertinggi di seluruh negara ASEAN. Kita mengalami perkembangan yang naik secara signifikan, yaitu 49% menurut Menteri Koordinator Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto. Ini merupakan salah satu langkah awal yang besar untuk Indonesia bisa mengembangkan teknologi digitalnya. Kita bisa mulai dari hal yang kecil seperti mendigitalisasi UMKM. Bagaimana cara mendigitalisasi UMKM ini? Kita bisa lakukan mulai dari UMKM ini kita daftarkan ke platform-platform digital yang bisa membantu mereka menjual barang atau jasa dengan lebih mudah. Kita bisa lihat sekarang banyak sekali teknologi atau aplikasi-aplikasi yang digunakan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Ini sangat membantu dan menunjang UMKM di negara kita dan bisa juga membantu konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan secara lebih cepat, sehingga ekonomi akan terus bertumbuh secara pesat. Lalu yang kedua kita lihat dari strategi hilirisasi industri. Apa sih hilirisasi industri ini? Hilirisasi industri ini merupakan kegiatan ekspor, yaitu mengekspor barang yang sudah setengah jadi atau bahkan sudah jadi. Ketika kita biasa mengekspor barang-barang yang mentah, kita bisa memulai dengan mengekspor barang-barang yang sudah setengah jadi atau bahkan sudah jadi. Kita memanfaatkan teknologi, kita bisa memanfaatkan SDM untuk melakukan produksi sehingga barang menjadi setengah jadi ataupun jadi. Agar apa? Agar kita mendapat nilai jual yang lebih mahal, yang lebih tinggi, sehingga kita bisa mendapat untung yang lebih besar. Ini bisa menjadi salah satu strategi ekonomi yang paling efektif untuk Indonesia. Lalu yang ketiga kita bisa lihat strategi ekonomi hijau. Apa sih strategi ekonomi hijau ini? Strategi ekonomi hijau adalah ketika seluruh kegiatan produksi menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui seperti bahan baku hijau dari tumbuhan dan lain-lainnya. Ini bisa jadi salah satu langkah yang efektif. Yang pertama, kita bisa mendapatkan modal yang lebih murah. Harga jual yang lebih tinggi, dan kita bisa mendapat untung yang lebih banyak. Ketika kita mendapatkan untung yang lebih banyak, kita juga melihat
Dari ekonomi hijau ini kita lihat, oh kita menggunakan energi-energi yang bisa terbarukan, sehingga kita juga turut menjaga kelestarian lingkungan kita. Jadi bukan hanya ekonomi yang kita lihat, tapi kita juga mendapatkan benefit-benefit lainnya dari ekonomi hijau ini. Lalu yang keempat kita bisa lihat investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur ini juga salah satu yang menunjang. Kita bisa lihat perkembangannya beberapa tahun belakangan ini, seperti ada tol Trans Jawa, ada tol Trans Sumatera, dan kita bisa lihat saudara-saudara kita di Papua yang infrastrukturnya sekarang sudah menunjang. Yang dulunya mereka jalan saja susah, sekarang infrastruktur mereka juga turut mendukung kegiatan ekonomi mereka, sehingga harga-harga bahan pokok di sana pun bisa turut terbantu karena adanya infrastruktur yang mendukung. Infrastruktur ini bisa mendukung kegiatan ekonomi, bisa mendukung kegiatan mobilitas penduduk, barang dan jasa dan lain-lainnya. Sehingga yang kita bisa lihat contohnya di tol Trans Sumatera, yang tadinya mungkin kurir-kurir yang mengantar barang-barang itu bisa menghabiskan waktu berhari-hari bahkan untuk melintasi Sumatera, kini hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Ini merupakan salah satu arahan dari Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan selaku Menteri Koordinator Investasi dan Kemaritiman yang bisa kita rasakan dan kita lihat perkembangannya sekarang ini. Maka dari itu kita ambil kesimpulannya, dari seluruh strategi-strategi ini adalah strategi-strategi yang masih banyak bisa kita pertimbangkan dan sangat cocok untuk Indonesia. Selain dari strategi ekonomi biru ini, kita bisa melihat dari segi kelestariannya, kita bisa lihat dari segi keuntungannya, kita bisa lihat dari kita bisa lihat dari segi-segi yang lainnya yang lebih menunjang dibandingkan dari ekonomi biru ini. Maka saya sebagai tim afirmasi menegaskan sekali lagi bahwa saya sangat setuju dengan mosi yang disampaikan pada hari ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, kita punya strategi selain ekonomi biru. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.